Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul 8 saham besar dan bagus, apakah bisa dibeli? Ini fakta dan datanya. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Laba dan valuasi merupakan dua hal yang harus diperhatikan saat menganalisa saham. Ada yang labanya besar tapi valuasinya juga sudah tinggi. Ada yang valuasinya rendah tapi labanya juga kecil. Pertanyaannya, apakah ada saham yang labanya besar tapi valuasinya masih rendah? Saham-saham seperti ini yang biasanya banyak menarik minat investor, khususnya yang sedang mencari saham salah harga. Nah, pada video ini saya sudah merangkumkan 8 saham yang punya PBV rendah tapi labanya sangat besar. Tentu saja nama saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan setiap kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Meski begitu, kamu harus ingat, laba dan valuasi memang komponen penting yang harus dianalisa, tapi bukan satu-satunya. Kamu juga harus mempertimbangkan banyak aspek lain di luar laba dan valuasi agar hasil analisa jadi lebih maksimal. Bukan berarti saat saham itu punya laba besar dan valuasi murah, langsung dikatakan layak dibeli. Tapi ada banyak aspek lain yang harus dipertimbangkan juga. Sebagai informasi, kalau kamu mau belajar bagaimana cara analisa fundamental dengan lebih detail, mungkin ebook di stock market dan cara cepat analisa laporan keuangan bisa membantu. Apabila tertarik membeli, silahkan chat WA di nomor di akhir video. Sekarang, mari kita langsung lihat saja nama-nama sahamnya. Berikut ini kriteria pemilihan saham. Pertama, mayoritas berada di indeks LQ45. Kedua, menghasilkan laba yang sangat besar. Ketiga, PBV masih rendah yaitu di bawah 1,3 kali. Keempat, terkenal di industrinya masing-masing. Dan kelima, cukup banyak yang tertarik dengan 8 saham ini. Saham pertama BNGA. Hingga Q2 tahun 2024, labanya mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023. Bahkan bisa dikatakan menjadi yang terbesar dalam 4 tahun terakhir. Net profitnya 3,41 triliun rupiah. Dengan PER 6,5 kali dan PBV hanya 0,9 kali. Artinya dengan harga saham 1.700, saham ini diperdagangkan di bawah dari modal per lembarnya. NPM 22 dengan ROE 13%, angka profitabilitas yang sangat menarik. Dan untuk aspek dividen, saham ini juga konsisten bagi dividen setiap tahun. Bahkan sejak tahun 2020 hingga tahun 2024, mereka konsisten terus bagi dividen. Dalam 4 tahun terakhir, nominal dividen per share-nya terus mengalami peningkatan. Terkait harga sahamnya selama tahun 2024 masih naik 4,4%, sempat di angka tertinggi 2.200, tapi sempat juga di 1.625. Saham kedua, TKIM, hingga tahun 2024 di Q2 mencetak kenaikan laba dibandingkan tahun 2023, meskipun jika diproyeksikan belum sebaik tahun 2022. Net profitnya 3,5 triliun rupiah, PER-nya hanya 3,1 kali dengan PBV 0,5 kali. Artinya harga sahamnya hanya setengah dari modal per lembar yang mereka miliki. Rasio profitabilitas NPM 41% dengan ROE 16%, angka yang menarik. Apalagi DER-nya masih 43%, yang berarti hutangnya di bawah 50% dari ekuitas yang mereka miliki, dan itu sangat baik. Untuk aspek dividen, saham ini juga konsisten membagi dividen dalam 5 tahun terakhir. Tapi sayangnya, nominal dividen per share-nya tidak mengalami peningkatan, alias tetap. Untuk kinerja harga saham masih turun 1,3% di tahun 2024. Sempat di angka 9.075, tapi sempat juga di 6.125. Saham ketiga, INDF. Sayangnya, laba di tahun 2024 diproyeksikan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Tapi masih lebih baik dibandingkan tahun 2022 dan 2021. Net profitnya 3,8 triliun rupiah, PER-nya 7 kali dengan PBV 0,9 kali. Saham ini juga masih diperdagangkan di bawah dari modal per lembar sahamnya. Sayangnya NPM-nya hanya 6,7% dengan ROE 12,6%. Apalagi DER-nya sudah 161%. Artinya hutangnya lebih besar dari ekuitas yang mereka miliki. Untuk aspek dividen, saham ini konsisten membagi dividen dalam 5 tahun terakhir. Terkait harga saham masih turun 3,4% di tahun 2024. Sempat di 6.750, tapi sempat juga di 5.850.
Saham keempat INKP. Di tahun 2024 mencetak kenaikan laba dibandingkan tahun 2023, meskipun belum sebaik tahun 2022. Net profitnya 4,5 triliun rupiah, PER-nya 4,7 kali dengan PBV 0,4 kali. Artinya dengan modal per lembar 18.700, saham ini hanya dijual dengan angka 7.900 saja. NPM 17% dengan ROE 8,9%. Angka ROE-nya tidak terlalu menarik. Dan untuk DER-nya sudah cukup tinggi meskipun masih normal dengan angka 72%. Untuk aspek dividen, saham ini juga konsisten membagi dividen dalam 5 tahun terakhir meskipun dengan jumlah dividen per share yang sama. Untuk harga saham masih turun 5,1% selama tahun 2024, sempat di 10.000 tapi sempat juga di 7.600. Saham kelima BBNI. Hingga Q1 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 khususnya untuk aspek EPS-nya dan diproyeksikan EPS atau kinerja di tahun 2024 lebih baik dibandingkan tahun 2023. Tapi ingat, ini masih berdasarkan data Q1. Net profitnya 5,3 triliun rupiah per 8,8 dengan PBV 1,2 kali. Artinya, harga sahamnya diperdagangkan sedikit lebih tinggi dibandingkan modal per lembarnya. NPM 25 dengan ROE 14%, profitabilitas yang masih baik. Dan untuk aspek dividen, saham ini juga konsisten bagi dividen dalam 5 tahun terakhir. Meskipun pada tahun 2021, jumlah dividen per share-nya turun drastis. Terkait kinerja, harga saham masih turun 6,5% selama tahun 2024. Sempat di 6.250, tapi sempat juga di 4.260. Saham ke-6 ADRO. Hingga Q1 masih mengalami penurunan laba dibandingkan tahun 2023. Dan angka ini bisa dikatakan lebih rendah dibandingkan 2 tahun terakhir, meskipun lebih baik dibandingkan laba tahun 2021. Net profitnya 5,9 triliun rupiah per 4,2 dengan PBV 0,9 kali. ADRO juga diperdagangkan sedikit lebih rendah dibandingkan modal per lembar yang mereka miliki. Rasio NPM 25 dengan ROE 21%. Profitabilitas yang sangat baik. Dan DER-nya juga sangat rendah dengan angka 37%, yang berarti hutangnya tidak lebih dari setengah ekuitas yang mereka miliki. Untuk aspek dividen tidak diragukan lagi, saham ini konsisten bagi dividen setiap tahun, biasanya 2 kali dalam 1 tahun. Terkait kinerja harga saham, fantastis, naik 34% selama tahun 2024. Sempat di 3.300, tapi sempat juga di 2.300. Saham ketujuh UNTR. Sayangnya kinerja IPS di tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 dan 2022, tapi masih lebih baik dibandingkan tahun 2021. Labanya 9,5 triliun rupiah. PER-nya 4,8 dengan PBV 1,07 kali. Artinya harga sahamnya bisa dikatakan setara dengan modal per lembar yang mereka miliki. Profitabilitas baik dengan angka NPM 14% dan ROE 22%. Tapi ingat, DER-nya sudah cukup tinggi dengan angka 89% meskipun masih di bawah 100%. Untuk aspek dividen, UNTR juga konsisten bagi dividen biasanya 2 kali dalam 1 tahun. Dan harga sahamnya masih naik 8,8% selama tahun 2024. Dan saham terakhir adalah ASI. Kinerja di tahun 2024 untuk IPS-nya sayangnya mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Meskipun diproyeksikan masih lebih baik dibandingkan tahun 2022 dan 2021. Net profitnya 15,8 triliun rupiah per hanya 6 kali dengan PBV 0,96 kali. Bahkan di sini kamu bisa lihat dividen yield-nya mencapai 10,9%. Rasio NPM 9,9 dengan ROE 15,9%. Tidak terlalu istimewa. Dan ingat, DER-nya sudah di atas 100%, yang artinya hutangnya lebih besar dari modal yang mereka miliki. Untuk aspek dividen, saham ini tidak diragukan lagi biasanya bagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Sayangnya harga saham masih turun 16% selama tahun 2024. Sempat di 5.750, tapi sempat juga di 4.290. Nah, sekarang saya mau memperlihatkan fakta kepada kamu tentang hubungan antara laba dan harga saham. Bagi sebagian orang, dua hal ini tidak berhubungan. Tapi tahukah kamu, jika dianalisa lebih jauh, akan ditemukan hal yang serupa dari dua komponen ini. Kamu akan lihat fakta dari video yang akan saya tampilkan selanjutnya. Agar kamu mengerti apa yang saya maksudkan, mari simak video ini. Silahkan nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh.
Saat ini saya tidak akan bahas lagi tentang 4 poin tadi. Saya lebih tertarik untuk membahas satu pertanyaan. Jika saya sudah beres dengan 4 poin tadi, apakah saat saya beli saham yang akan di-hold jangka panjang pasti memperoleh keuntungan? Pertanyaan ini terdengar klise, tapi sebenarnya dari pertanyaan ini, kamu akan tahu tujuan dari pembelian sahammu saat ini. Jangan sampai kita hanya seperti bermimpi di siang hari, padahal pada kenyataannya kita berharap terlalu tinggi. Saya akan bahas dari sudut pandang yang berbeda, jadi pastikan kamu nonton video ini hingga selesai. Ada satu video menarik lagi yang ingin saya tunjukkan kepada kamu sebelum memulai pembahasan. Silahkan lihat dulu videonya. Nah, dari video yang memperlihatkan ranking 20 saham dengan market cap terbesar sejak awal tahun 2000, ada hal yang bisa kita pelajari. Saham yang dulu jadi idola, belum tentu saat ini masih jadi idola. Artinya, saham yang saat ini jadi idola, belum tentu di masa depan masih jadi idola juga. Mari kita lihat sekilas tentang beberapa rekapan dari 4 tahun yang saya ambil, yaitu tahun 2001, 2007, 2010, dan 2014. Pada tahun 2001, 3 saham dengan market cap terbesar adalah TLKM, BBNI, dan GGRM. Tahun 2007, TLKM, Bumi, dan ASII. Tahun 2010, ASII, TLKM, dan BBCA. Sedangkan tahun 2014, HMSP, BBCA, dan TLKM. Dari sini kamu bisa melihat bahwa dulu TLKM, ASII, dan HMSP sempat menjadi raja market cap di Indonesia. Tabel di bawah ini memperlihatkan daftar saham yang dulu punya market cap 3 terbesar di Indonesia. Paling tidak ada 7 nama saham yang bisa kamu temukan di sana, yaitu TLKM, BBNI, GGRM, Bumi, ASII, BBCA, dan HMSP. Pertanyaannya, dari 7 saham itu, saham mana yang di tahun 2024 ini harganya masih bertumbuh? 2 saham di sektor rokok yang dulunya memiliki market cap sangat besar, yaitu HMSP dan GGRM, harga sahamnya terus turun dalam beberapa tahun terakhir. Kamu bisa lihat di sini. Setelah tahun 2018, harga saham HMSP tidak mampu tumbuh lebih tinggi lagi. Begitu juga dengan saham GGRM sejak tahun 2019. Kita tahu bersama bahwa bisnis industri rokok memang memiliki banyak sentimen negatif yang berdampak pada kinerja keuangan perusahaan. Untuk saham ASII dan TLKM juga terlihat kinerja harga saham yang mengalami penurunan di tahun 2024. Harga saham ASII tidak mampu naik lebih tinggi lagi setelah tahun 2017. Dan begitu juga dengan harga saham TLKM sejak tahun 2022 yang tidak mampu naik lebih tinggi. Namun, untuk aspek pencapaian laba, 2 saham ini yaitu TLKM dan ASII sebenarnya masih menunjukkan pertumbuhan yang baik dalam jangka panjang. Saham berikutnya adalah Bumi. Bagi yang sudah masuk pasar modal sejak tahun 2000-an, tentu tidak asing lagi dengan nama saham ini. Saham yang dulunya sempat terbang ke angka 8 ribuan, tapi kini harga sahamnya sangat rendah. Kamu tentu sudah tahu kan bagaimana kinerja keuangan dari saham ini, jadi tidak perlu saya jelaskan lagi. 2 saham terakhir adalah BCA dan BNI. Hingga saat video ini dibuat, mungkin 2 saham inilah yang punya kinerja harga saham yang cukup baik sejak tahun 2000-an. Meski terjadi sedikit penurunan di tahun 2024, tapi penurunannya masih bisa dikatakan cukup wajar. Jika dilihat dari aspek kinerja laba, BCA dan BNI juga mampu menghasilkan pertumbuhan kinerja yang konsisten dari waktu ke waktu, setidaknya hingga Q1 2024. Dari contoh tadi saya mau sampaikan bahwa menurut saya pribadi, ada keterkaitan yang signifikan antara pencapaian laba,
dan kinerja harga saham perusahaan. Apabila laba perusahaan tidak bisa tumbuh di masa depan, ada kemungkinan harga sahamnya juga tidak mampu untuk tumbuh konsisten. Di sisi lain, selama laba perusahaan bisa tumbuh secara terus-menerus, harga saham masih berpotensi untuk tumbuh lagi. Mari saya buktikan dengan dua contoh saham ini. Gambar di bawah ini merupakan histori pencapaian laba HMSP dari tahun ke tahun. HMSP berhasil mencetak laba tertinggi pada tahun 2018 hingga 2019, sekitar 13,5 sampai 13,7 triliun rupiah. Sekitar jangka waktu itulah harga saham HMSP sempat mencetak all-time high di angka 5 ribuan. Tapi sejak tahun 2020, kinerjanya turun signifikan. Harga HMSP juga mengalami penurunan yang besar. Kamu bisa lihat labanya turun dari 13,7 menjadi 8,5, menjadi 7,1, dan menjadi 6,3 hingga tahun 2022. Bahkan, laba di tahun 2011 sebanyak 8 triliun rupiah, lebih besar dibandingkan laba tahun 2022 dengan angka 6,3 triliun rupiah. Belum lagi ditambah dengan valuasi PBV saham ini yang memang bisa dikatakan tinggi dibandingkan industri lain, misalnya perbankan. Sekarang mari kita bandingkan dengan saham BBCA. Bank BCA terus mencetak pertumbuhan laba dari tahun ke tahun, di mana laba terakhir merupakan laba terbesar yang pernah mereka capai, dengan angka 48,6 per tahun 2023. Bahkan jika dibandingkan tahun 2018, laba BCA sudah tumbuh berkali-kali lipat dengan nominal puluhan triliun rupiah. Begitu juga jika dibandingkan dengan tahun 2022. Apa dampaknya terhadap harga saham? Kamu bisa lihat sendiri bagaimana konsistensi pertumbuhan saham BCA selama 10 hingga 15 tahun terakhir. Nah, di sini menarik. Pada tahun 2012, laba BCA hanya 11,7 triliun dan sudah menjadi 48,6 triliun di tahun 2023. Kamu hitung sendiri kenaikannya berapa kali lipat. Dari dua contoh ini sebenarnya kamu sudah punya gambaran sederhana bagaimana melihat harga saham perusahaan. Memang dalam jangka pendek harga saham murni ditentukan oleh supply and demand. Tapi dalam jangka panjang, saya pribadi meyakini bahwa harga saham akan mengikuti kinerja perusahaan. Memang ada beberapa anomali untuk saham-saham yang sengaja digoreng sehingga harganya naik signifikan. Tapi ditunggu saja, seiring dengan berjalannya waktu akan ada saatnya mereka mengikuti kinerja perusahaan yang mereka miliki. Perbandingan harga saham dan laba ini bisa kamu gunakan untuk menilai apakah saham yang kamu miliki masih bisa dipertahankan dalam jangka panjang atau tidak. Jadi, tidak semua saham bisa di-hold jangka panjang. Bahkan saham-saham yang saat ini mungkin terlihat keren, di masa depan bisa saja harganya akan terjun bebas. Kita memang tidak tahu masa depan akan terjadi seperti apa. Tapi setidaknya dengan analisa sederhana ini, kamu jadi punya gambaran apakah saham yang ada di portofolio akan di-hold atau di-cut loss. Meski begitu, selain pertumbuhan laba, kamu juga sebenarnya harus mempertimbangkan banyak hal, seperti apakah valuasi harga saham masih masuk akal atau sudah terlalu mahal? Bagaimana kualitas manajemennya? Seperti apa jumlah hutang perusahaan? Apakah masih mampu dibayar atau tidak? Bagaimana prospek bisnis perusahaan jika dibandingkan dengan kondisi negara? Apakah bisnisnya masih memiliki banyak sentimen negatif atau malah positif? Berbagai hal itu harus kamu jadikan pertimbangan juga sebelum ambil keputusan. Terlebih keputusan untuk hold atau jual saham dengan tujuan jangka panjang. Sekarang pertanyaannya, bagaimana jika laba perusahaan terus tumbuh dari waktu ke waktu tapi harga sahamnya malah turun terus? Menurut saya pribadi, selama beberapa poin yang saya sebutkan tadi masih aman, seperti valuasi, hutang, dan lain-lain, sebenarnya hal ini merupakan sebuah kesempatan. Artinya kamu diberikan kesempatan untuk membeli saham bagus pada harga yang lebih murah. Ingat, harga saham tidak selalu rasional. Ada saatnya mengalami penurunan signifikan saat labanya naik. Ada saatnya juga naik signifikan padahal labanya turun drastis. Kesempatan itulah yang sebaiknya kamu pergunakan. Kamu tidak akan selalu memperoleh kesempatan seperti itu karena harga saham akan terus bergerak naik dan turun. Kamu bisa lakukan riset sederhana untuk melihat perbandingan dari potensi profit dan loss suatu saham. Terlebih untuk saham-saham yang bisa dikatakan salah harga seperti kondisi tadi. Kamu tidak perlu terlalu panik jika harga saham perusahaan turun 20% dalam sebulan. Tapi kamu sebaiknya segera mengambil tindakan jika laba perusahaan turun 50% hanya dalam waktu 3 bulan saja. Dan murni karena berasal dari melemahnya bisnis perusahaan. Hal itulah yang menjadi salah satu dasar saya dalam mengambil keputusan jual beli. Memang ada beberapa analisa lain yang perlu dipertimbangkan seperti yang sudah dibahas tadi.
Tetapi, dengan melihat perbandingan pertumbuhan laba dan harga saham, sebenarnya kamu sudah bisa memiliki dasar analisa yang cukup akurat. Bukan untuk jangka pendek, tapi untuk jangka waktu yang lebih panjang. Kesimpulan, lalu kalau kamu mau tahu apakah saham itu bisa di-hold jangka panjang atau tidak, salah satu caranya adalah dengan melihat pertumbuhan laba perusahaan. Apakah labanya konsisten tumbuh atau sudah mentok? Meski bukan satu-satunya dasar pengambilan keputusan, analisa sederhana ini cukup membantu sebagai bahan pertimbangan. Kalau kamu belum paham maksud saya, silahkan nonton video ini dari awal lagi. Semoga video ini bermanfaat ya. Sebagai informasi, kalau kamu mau belajar analisa saham dari aspek fundamentalnya, mungkin ebook The Stock Market, strategi nabung saham, dan cara analisa laporan keuangan bisa membantu. Info pembelian silahkan chat saja pada nomor WA di akhir video. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri. Dan mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari nol. Berikut ini beberapa list buku baca saham. Pertama Stock for Living, strategi tabung saham, The Stock Market, dan cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.